Selamat pagi, siang, ataupun malam, Pak Aris dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Felicia Claribel Darsono dari kelas 12F nomor absen 15. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai salah satu ordo imam Katolik, yakni Kongregasi Misionaris Putra Hati Kudus Bunda Perawan Maria, atau biasa disebut CMF. Moto dari CMF sendiri adalah My Spirit for the Whole World. Alangkah baiknya kita mengenal dari sang pendirinya terlebih dahulu. Pendiri Ordo CMF sendiri adalah Santo Antonius Maria Claret. Berikut beberapa biodata mengenai beliau. Yang pertama, pada tahun 1807, tepatnya pada tanggal 23 Desember, Santo Antonius Maria Claret lahir di Salern, Catalonia, Spanyol. Lalu pada tahun 1835, beliau ditabiskan menjadi seorang imam. Dan pada tahun 1848, beliau mendirikan percetakan religius. Nah, alasan Santo Antonius Maria Claret mendirikan percetakan ini adalah karena ia menyukai literasi gitu ya. Ia suka membaca dan juga menulis dengan tujuan agar masyarakat awam dapat mengakses karya-karya beliau dengan lebih mudah dan harga yang lebih murah, maka beliau memutuskan untuk mendirikan percetakan ini. Lalu 1 tahun setelahnya, Santo Antonius Maria Claret mendirikan Ordo Putra-Putra Hati Tabernuda Maria atau Kongregasi Misionaris Claretian. Biasa gelarnya disebutnya CMF. Lalu 1 tahun setelahnya lagi, beliau diangkat menjadi Uskup Agung di Santiago, Kuba. Beliau beberapa tahun berkarya di Kuba gitu ya. Dan pada tahun 1870, beliau wafat di Biara Frankfurt di Prancis. Pada tahun 1950, Santo Antonius Maria Claret dinyatakan kudus oleh Paus pada masa itu, yakni Paus Pius ke-12. Mungkin kalian ada yang sadar kalau Santo Antonius Maria Claret ini baru ditabiskan menjadi imam di usianya yang ke-28 tahun. Nah, sebelum itu dia ngapain aja sih? Nah, jadi Santo Antonius Maria Claret ini sebelumnya adalah seorang perancang mode pabrik tekstil. Sebelum pada akhirnya ia memutuskan untuk menjadi seorang imam. Ayat yang menyentuh dirinya yakni dari Matius bab 16 ayat 26 yang berbunyi, "Apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya?" Beberapa fakta menarik dari Santo Antonius Maria Claret adalah sebagai berikut. Yang pertama, mungkin aku agak geser dikit biar nggak nutup. Nah, beliau masuk seminari di Fitch, di daerah Fitch di usia 28 tahun. Kayak yang aku ceritain sebelumnya gitu ya. Lalu ia juga pernah masuk Serikat Yesus, tapi mengundurkan diri karena kesehatannya terganggu. Beliau juga pernah memimpin seminari setelah menjadi romo gitu ya di Madrid. Dan seperti yang saya sudah jelaskan tadi, beliau suka menulis dan buku awal, sekitar ya buku pertama dan keduanya, yang ia tulis itu berisi nasihat untuk orang tua, pemuda-pemudi, dan anak-anak. Ia juga pernah mendirikan sekolah Mikael untuk memajukan karya seni dan sastra. Ia dilukai oleh musuhnya di Holguin pada tahun 1858. Nah, karena Santo Antonius Maria Claret ini termasuknya punya jabatan gitu ya, kan tadi kayak diangkat jadi uskup agung dan juga memimpin seminari, mendirikan sekolah, jadi karyanya itu banyak, makanya musuhnya juga banyak pada akhirnya gitu. Karena ya mungkin orang-orang kayak pada iri dengan dirinya gitu ya, makanya ada banyak musuh gitu. Lalu ia juga pernah menjadi penasihat rohani Ratu Isabella kedua. Dan ia pernah mengikuti Konsili Vatikan I pada tahun 1868. Nah, kira-kira buku apa aja sih yang udah pernah Santo Antonius Maria Claret tulis? Nah, ini ada 2 buku yang beliau tulis. Yang pertama itu
tentang biografinya sendiri gitu, autobiografi gitu ya, karena beliau yang menulis sendiri gitu, makanya buku autobiografinya Santo Antonius Maria Claret yang ia tulis pada tahun 1861. Dan buku yang kedua yakni The Golden Key to Heaven. Nah, yang menarik adalah buku ini tuh adalah kajian spiritualitas, ya berdasarkan spiritualitas Ignatian gitu. Jadi di buku ini tuh berisi 35 tips meditasi gitu ya, 35 metode meditasi yang terinspirasi dari spiritualitas Ignatian yang ia tulis pada tahun 1955. Lalu ia juga suka membaca. Salah satu buku yang ia baca yakni ini, Finezzas de Jesus Sacramentado, yang berarti kesopanan-kesopanan Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Informasi ini ditulis di autobiografinya nomor 37 gitu. Oleh karena kecintaannya pada literasi, suka membaca dan menulis, makanya Santo Antonius Maria Claret ini dijadikan sebagai pelindung para penulis, juga media komunikasi dan percetakan dan pers. Lalu pesta nama Santo Antonius Maria Claret itu dirayakan setiap tanggal 24 Oktober. Bukan hari kelahirannya, tapi hari kematiannya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke Ordo CMF itu sendiri. Setelah mengenal pendirinya, kita mulai masuk ke Ordo yang udah dia diriin gitu ya. CMF itu singkatan dari Cordis Maria Filii, Komunitas Imam dan Bruder Katolik Roma. Ordo ini itu didirikan pada tanggal 16 Juli 1849 oleh Santo Antonius Maria Claret. Lalu pertama kali didirikan di Seminari Fitch, tempat Santo Antonius berkarya gitu ya. Lalu selain Antonius Maria Claret, ia juga memiliki sahabat-sahabat yang membantunya dalam pendirian Ordo ini, yakni Jose Cifre, Esteban Sala, Manuel Villaro, Domingo Fabregas, dan James Clotet. Ada 5 orang yang membantunya gitu ya. Lalu yang menarik dari Ordo ini adalah Ordo ini memiliki devosi khusus pada Bunda Maria. Jadi yang menjadi teladan semangat penggerak spiritualitas dari Ordo CMF adalah Bunda Maria itu sendiri. Karena menurut mereka Bunda Maria itu juga termasuk pewarta juga, seperti peristiwa ia yang kayak mengunjungi Elizabeth, lalu juga Bunda Maria sendiri itu mengandung Yesus yang merupakan Sang Sabda itu sendiri. Lalu Ordo ini sudah bermisi di 69 negara di seluruh benua dan mulai berkarya di Indonesia mulai tahun 1999. Bentuk karya apa aja sih Ordo CMF ini? Bentuk karyanya pertama, mungkin kalian bisa nebak dulu kali ya. Ini gambar apa kira-kira? Ya bener banget, jadi ini adalah gambar di mana Romo CMF ini sedang melakukan misa di lingkungan. Lalu selain misa di lingkungan, ia juga memimpin misa perayaan Ekaristi di gereja gitu ya. Dan yang terakhir, ia juga mendampingi retret, seperti romo-romo pada umumnya. Kira-kira ada yang tahu nggak nih, ini siapa sih foto ini? Jadi orang di foto ini itu adalah si petinggi Ordo CMF itu. Namanya Pastor Matthew Fatamata. Jabatannya sebagai Superioris Jenderal CMF. Lalu beberapa tempat yang menjadi tempat para Romo CMF itu dibentuk. Yang pertama ada di Pranovisiat Claret Matani Kupang NTT. Lumayan jauh ya di timur gitu. Tapi nggak cuma ada di timur, juga ada yang di sekitaran Jawa, Pulau Jawa. Yaitu di
Wisma Skolastika Claretian, Condong Catur di Yogyakarta. Kira-kira ini gambaran seminari di mana para calon romo CMF itu dibentuk. Makna yang bisa saya petik dari mempelajari tentang Audrey CMF ini adalah saya terinspirasi dengan salah satu perkataan Santo Antonius Maria Claret itu sendiri, yang menyebutkan bahwa buku tidak hanya sebagai khotbah, tetapi sebagai sarana untuk membantu umat bertekun dalam iman dan maju dalam amal kasih. Menurut autobiografinya nomor 333. Saya tertarik dengan kata-kata ini karena menurut saya, saya setuju dengan pendapat Santo Antonius Maria Claret sendiri. Karena di Loyola sendiri, kita sebagai KKL atau siswa-siswi kolese gitu ya, diajarkan untuk membaca mengenai riwayat hidup Santo Ignatius sebagai pedoman kita gitu. Dan dari cerita-cerita Ignatius itu saya juga belajar tentang nilai-nilai kehidupan, bagaimana perjuangannya untuk meninggalkan hal-hal duniawi menjadi rohaniwan gitu ya. Itu tentu tidak mudah gitu. Dan bagaimana kita diajarkan untuk berdiskresi, berkepedulian kepada sesama, lalu memiliki semangat daya juang tinggi untuk meraih cita-cita gitu ya. Jadi ya, saya setuju dengan pernyataan Santo Antonius Maria Claret. Dan menurut saya, perkataan Santo Antonius Maria Claret ini juga membakar semangat saya untuk semakin memperbanyak literasi, semakin banyak membaca, meluangkan waktu untuk membaca. Karena memang buku itu sespesial itu gitu. Apalagi untuk kita yang masih jadi pelajar gitu ya, buku itu kayak sumber informasi gitu. Dan juga saya tertarik dengan perkataan Santo Antonius Maria Claret lagi, yakni jika orang membaca buku-buku yang baik dan cocok dengan pribadi dan keadaan masing-masing, mereka akan dikuatkan dan sangat berkembang. Tetapi sebaliknya, mereka yang gemar membaca buku-buku yang jelek, koran-koran yang bersifat fasik, selebaran-selebaran yang bid'ah, dan literatur-literatur yang tersesat, maka moral si pembaca pun akan tersesat dan menjadi bid'ah. Perkataan itu diambil dari autobiografi nomor 311. Saya tertarik dengan perkataan ini karena bagaimana Santo Antonius Maria Claret itu menggambarkan bahwa ternyata buku itu ada yang menyesatkan juga gitu. Jadi kita tetap harus berhati-hati juga dalam memilih bacaan kita gitu. Kadang ada yang benar kayak menyampaikan informasi yang faktual, tapi ada juga buku yang malahan justru menyesatkan kita gitu. Jadi bagaimana kita pintar-pintarnya memilah mana yang harus kita baca. Sama seperti di era sekarang, apalagi dengan berkembangnya teknologi kayak informasi gitu ya, kita dengan hanya sekedar kirim chat di WhatsApp gitu, kita langsung bisa mendapatkan informasi, itu kadang juga informasi yang kita sebarkan atau orang lain sebarkan pada kita itu belum tentu 100% benar. Jadi harus dipilah lagi, ditelaah lagi apakah memang itu sesuai dengan fakta yang ada atau enggak. Jadi dari Santo Antonius Maria Claret saya lebih banyak belajar untuk ya menjadi seorang yang dipenuhi dengan literasi, membangun kebiasaan untuk membaca. Ya, paling. Mungkin itu saja sekian dari saya mengenai presentasi dari Ordo CMF. Terima kasih, Tuhan memberkati.